Akibat ketidaktahuan masyarakat, pungutan liar terjadi di dalam penjara. Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur kembali membebaskan puluhan warga binaan melalui program asimilasi. Pembebasan kali ini diperketat dengan melampirkan surat jaminan dari kepala desa. Sejak pertama kali diidentifikasi pada akhir 2019 di Wuhan, Cina, penyakit virus baru yang kemudian kita kenal dengan nama COVID-19 telah menyebar secara global. Cepatnya penyebaran virus dan tingginya angka kematian mendorong keluarnya tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan yang berdampak pada hidup banyak orang. COVID-19 adalah penyakit yang sangat menular yang menyebar melalui udara. Salah satu situasi berisiko adalah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Resiko semakin meningkat ketika fasilitas seperti ini berlebih kepadatannya, tidak berventilasi, dan tidak higienis. Dalam konteks Indonesia, di mana kelebihan populasi penjara sudah menjadi persoalan kronis, langkah-langkah pencegahan dan layanan kesehatan kurang, resiko penularan menjadi ekstrim. WHO, UNODC, dan organisasi lainnya telah memberikan respon terkait penanganan COVID-19 di penjara dan fasilitas tertutup lainnya. Organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa orang yang berada di penjara memiliki kerentanan tinggi tertular COVID-19. Salah satu langkah yang mereka sarankan kepada negara-negara di dunia adalah pengurangan overpopulasi di penjara dan tempat tahanan lainnya. Menurut mereka, manajemen penjara berbasis kesehatan seperti memastikan kebiasaan cuci tangan tidak cukup karena jumlah populasi besar di penjara menjadi hambatan besar dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu yang merespon penyebaran COVID-19 di fasilitas tertutup seperti penjara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Yang kita selanjutnya kenal dengan kebijakan asimilasi. Dalam peraturan ini, pemerintah mengakui bahwa lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara adalah tempat tertutup dengan tingkat hunian tinggi, sehingga rentan terhadap penyebaran COVID-19. Kebijakan pemerintah asimilasi terkait pandemi COVID-19 adalah sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi publik secara luas. Namun sangat disayangkan, dengan program baik yang digaungkan oleh Bapak Menteri ini, dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencari keuntungan. Bapak Yasona Hambulangan Lawli pun menyayangkan masih terdapat praktik pungutan liar dalam program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana serta anak. Padahal, ia mengaku telah mengeluarkan 5 instruksi terkait hal itu. Salah satunya, proses pemberian asimilasi dan integrasi dilakukan secara gratis. Berdasarkan fakta lapangan yang saya peroleh melalui riset berita-berita, bahwa ada salah satu kasus di Lapas A dengan peserta asimilasi berinisial A yang mengaku membayar uang hingga 5 juta rupiah untuk bisa bebas. Pria yang terlibat dalam kasus penganiayaan dengan masa hukuman 5 tahun penjara menyebut bahwa uang yang disetorkan melalui sesama rekan narapidana sebagai tiket untuk ikut program asimilasi. Uang yang terkumpul dari sejumlah warga binaan kemudian ditransfer ke rekening narapidana lain untuk disetor kepada oknum petugas penjara. Warga binaan lainnya juga menyebutkan permintaan oknum petugas mencapai 7 juta per orang untuk bisa bebas melalui asimilasi. Dari fakta yang telah dijelaskan tadi, saya dapat memastikan bahwa memang benar masih ada atau memang ada kegiatan pungli yang dilakukan petugas pada program asimilasi ini. Mendengar adanya kegiatan pungli yang dilakukan petugas terhadap kegiatan asimilasi ini, Dirjen Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk tim untuk menyelidiki isu pungli terkait asimilasi narapidana. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli didorong membongkar praktik dugaan pungli tersebut. Instruksi internal yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi peringatan kepada oknum yang coba-coba memetik keuntungan pribadi dari kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan terkait COVID-19. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli mengancam akan memecat petugas lembaga pemasyarakatan Rumah Tanah Negara yang menarik pungutan liar dari narapidana terkait pembebasan bersyarat dan asimilasi untuk pencegahan COVID-19. Oleh karena itu, jelas atas himbauan bahwa program asimilasi dan integrasi ini dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menghimbau agar masyarakat berani melaporkan oknum nakal tersebut melalui berbagai saluran media yang tersedia atau melalui jajaran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memudahkan program penindakan. Dia yang menjamin data pelapor akan dirahasiakan dengan sebaik mungkin. Ingat, pelayanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara tidak dipungut biaya sepeser pun. Mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi. See you next video. Terima kasih.